Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita naikkan pujian dan syukur kita. Kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau bawa pujian dan penyembahan kami, rasa syukur kami untuk semua yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami melihat kebaikan Tuhan itu selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apa kami balas setiap kebaikan? Tidak terhitung, makanya kami tahu bahwa senantiasa Tuhan selalu ada di dalam hari-hari kami, waktu-waktu kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan pujian syukur kami malam hari ini. Dan segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan segala hati kami bawa doa kami di hadapan Engkau. Tuhan, ini hati kami, ini persembahan kami. Oh, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Yesus. Mari naikkan pujian syukur-Mu malam hari ini. Kau yang mengalami kebaikan, sembah Dia. Katakan Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, pertolonganmu, bahkan mujizatmu. Terima kasih Tuhan. Oh, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Mari sembah Dia, katakan segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa buat kasih segala Tiap-Mu Tuhan. Amin. Oh, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Dengan apa kami balas kasih? Bersyukur Tuhan. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu? Selalu ada pertolongan-Mu, selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari bersama Kau yang mengalami kebaikan-Nya. Sebab Engkau baik Tuhan.
kasih, terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu Tuhan? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji. Biar sembah pujian penghormatan kami hanya bagi-Mu. Layak Tuhan, layak Engkau, kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Mari sembah, angkat hatimu lebih lagi, nyatakan haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, oh, oh. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Sekali lagi bersama-sama naikkan pujianmu, nyatakan haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan mempertemukan kami di Mesbah Doa. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa atas hidup kami. Biarlah penyertaan dan kasih setia Tuhan serta kekuatan Tuhan melimpah atas hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Dan biarlah kita semakin hari semakin dikuatkan dalam Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk ya, dan terus kirimkan kesaksian saudara untuk menjadi kekuatan bagi setiap kita yang mendengar. Shalom Ibu, saya jemaat Mesbah Syukur dan Mesbah Doa yang sudah mengikuti khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua khotbah-khotbah Ibu yang sangat memberkati dan membuat iman saya serta pengenalan saya akan Tuhan lebih dalam lagi. Puji Tuhan ya. Nama saya Yemima, saya tinggal di Busan, Korea. Tetapi saya berasal dari Medan. Saya mau bersaksi Bu, dan mau kesaksian saya sangat bersyukur. Setelah 12 tahun saya berdoa untuk jiwa suami saya, bergumul untuk suami saya agar dia bertobat. Puji Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Tuhan menyelamatkan jiwa suami saya. Dan sekarang suami saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, puji Tuhan ya. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Amin, amin, amin. Tidak ada perkara yang mustahil. Saya juga mau bersaksi Bu, sekarang ini saya berdoa kepada Tuhan agar saya dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Setelah saya banyak berdoa, ya berserah kepada Tuhan agar hidup saya dipakai untuk Tuhan. Ya, saya bersyukur Tuhan menaruh di hati saya untuk saya ini ke depan dipakai Tuhan menjadi penabur ya, dengan talenta yang saya miliki. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan saya kemampuan untuk membuat roti Bu. Ya, selama beberapa bulan ini saya sudah menjalani, awalnya saya menjual roti itu melalui online saja. Dan saya melihat respon pembelinya bagus. Jadi saya mengambil keputusan untuk membuka toko roti. Dan saat ini itulah yang sedang saya doakan. Ketika saya berdoa, saya melihat tangan Tuhan mulai bekerja dan Tuhan membuka jalan step by step. Dengan hasil tabungan saya pribadi saat ini dan hasil dari penjualan saya dari online, saya sudah mulai membeli satu demi satu peralatan. Saya membeli mixer yang ukuran besar, saya juga mendapat harga yang murah. Dan kemarin saya juga baru membeli oven yang ukuran besar dengan harga yang miring. Ya, dan ketika saya terus berbicara kepada suami saya mengenai rencana saya ini, suami saya itu terus bertanya kepada saya, uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Itu yang selalu suami saya katakan ya, dari mana uangnya? Memulai usaha memang pasti butuh modal ya, perlu uang saudara. Ya, suami saya bertanya uangnya dari mana? Saya hanya menjawab kepada suami saya bilang, ya kalau Tuhan berkenan maka Tuhanlah yang akan menjanjikan dan Tuhan pasti akan menolong. Dan dia juga melihat dari proses ya, saya mulai berjalan dengan iman sampai saya proses pembelian kebutuhan. Dia juga melihat tangan Tuhan bekerja. Sampai saat ini saya masih terus berdoa, semua persiapannya Tuhan terus memberkati. Sekarang saya juga berdoa untuk biaya sewa toko ya, yang saya percaya Bu bahwa ya ketika saya berdoa maka Tuhan tuh pasti akan membuka jalan. Hari ini Tuhan memberikan keyakinan kepada saya lebih lagi lewat firman Tuhan. Saya sangat bersyukur ya, dan saya percaya ya Tuhan terus menyertai. Ini yang menjadi kesaksian saya. Saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya dalam setiap proses. Sebenarnya ya saya juga mau bertanya ya, dan saya mengucap syukur Bu ya bahwa Tuhan itu menyediakan semuanya ya lewat penjualan online. Saya walaupun belum banyak tapi saya percaya itu pasti akan menolong. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara ya, Tuhan itu ajaib dan luar biasa, bahwa ya ketika kita berserah dan berharap
Ya, bahkan sekarang suami sudah bertobat menerima Yesus, melihat dari bagaimana kesaksian istrinya, perjuangan istrinya yang terus menyertakan Tuhan dalam setiap hal. Ketika kita menyertakan Tuhan dalam segala perkara hidup kita, maka Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, bahkan Dia terus bekerja, ya menyatakan mujizat dan rencananya dalam hidup kita. Terima kasih ya Ibu yang ada di Korea, Ibu siapa tadi, Yemima ya. Tuhan Yesus memberkati dan kita doakan semuanya ya jualan rotinya laris ya, karena Tuhan yang menyertai. Puji Tuhan saudara ya. Baik, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Ya, kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita akan lanjutkan pembacaan kita sekarang masih di Amsal 14 ayat yang ke-21 sekarang. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagia orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Orang yang menghina sesamanya itu berbuat dosa, tapi orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita, ya dia akan berbahagia saudara. Daripada kita ini menghina, mending kita ini berbuat baik, menaruh belas kasihan kepada sesama kita ya, karena firman Tuhan, berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan pada orang yang menderita. 22, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ya, orang yang merencanakan kejahatan itu pasti sesat saudara ya. Tetapi orang yang merencanakan hal yang baik, dia akan memperoleh kasih dan setia. Biarlah dalam kehidupan kita selalu kita memikirkan ya kasih dan kesetiaan, kita merencanakan hal-hal yang baik, yang mendatangkan kebaikan, supaya kasih dan setia Tuhan menyertai hidup kita senantiasa. Iya, firman ini berkata, dalam tiap jeripaya ada keuntungan, tapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan. Seperti kesaksian yang kita dengar malam ini ya ada usaha, ada jeripaya, pasti ada keuntungan. Pertama awalnya mau berjual roti lewat online dulu, ya mulai Tuhan memberkati, bisa beli mixer yang besar, oven yang besar, ya, dan setiap jeripaya itu pasti ada keuntungan. Tapi orang yang hanya ya berkata-kata belaka akan mendatangkan kekurangan. Ya mari kita mencoba untuk berusaha daripada hanya berkata-kata belaka. Ya tidak ada action tapi cuma ngomong tok saudara ya. Kalau orang Jakarta bilang ngomong doang, itu akan mendatangkan kekurangan. Tapi ketika ada jeripaya, ada usaha kita mau meningkatkan kehidupan kita, maka Tuhan pasti memberkati. Ayat 24, mahkota orang bijak adalah kepintarannya, tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Orang yang bijaksana itu mahkotanya adalah kepintarannya, sementara orang yang bebal ya tajuknya kebodohannya. Jadi kita memilih menjadi orang bijak, jangan menjadi orang bebal. Saudara, orang bebal itu tahu dosa tapi terus melakukan, tidak mau bertobat, itu orang bebal. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-25, saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi yang menyemburkan kebohongan itu pengkhianat ya. Jangan menjadi pengkhianat saudara, tapi kita mau sungguh-sungguh ya menjadi orang-orang yang setia. Ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Apa keuntungan orang-orang yang hidup takut akan Tuhan? Ya ada dikatakan dalam takut akan Tuhan tuh ada ketentraman yang besar. Ya sumber ketentraman di hati kita itu dari Tuhan. Bahkan dikatakan bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Iya, kenapa kita harus hidup takut Tuhan? Supaya ada damai sejahtera di hidup kita. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu ialah menjauhi kejahatan. Jadi orang-orang yang hidup dalam takut akan Tuhan akan memiliki ketentraman, damai sejahtera, sekalipun mungkin kita menghadapi pencobaan, masalah. Tapi waktu kita hidup takut Tuhan, ada ketentraman dan damai sejahtera dalam hati kita saudara ya. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya kata firman Tuhan. Ayat 27, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Ya, takut akan Tuhan itu sumber kehidupan, sehingga orang itu terhindar dari jerat maut.
Ya saudara, kalau kita ini hidup takut Tuhan itu, maka ya di depan kita itu memang banyak iblis memasang jerat-jerat, ya termasuk maut itu di dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita hidup takut Tuhan, maka hidup kita ini terhindar daripada maut. Ya, kita akan memperoleh kehidupan dalam Tuhan, sebab kehidupan itu ada di dalam takut akan Tuhan. Dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu sumber kehidupan, dan orang itu akan terhindar daripada jerat maut atau kebinasaan. 28. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Ya, memang kekuatan sebuah bangsa itu ada pada rakyatnya. Ya, dan tanpa rakyat pasti pemerintah itu akan runtuh. Maka kita berdoa saudara di bangsa kita Indonesia ini supaya ya benar-benar kedaulatan rakyat itu ada, sehingga pemerintahnya juga hidup takut akan Tuhan dan mereka itu menjalankan amanat rakyat supaya rakyatnya itu berbahagia, rakyatnya itu ya tidak menderita justru. Ya, kita berdoa saudara. Ayat 29, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah itu membesarkan kebodohan. Orang yang cepat marah itu membesarkan kebodohan. Orang cepat marah itu bodoh saudara ya. Ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya, hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Mari kita berusaha menenangkan hati kita. Ada persoalan, ada apapun pergumulan, tenangkan hati dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena hati yang tenang itu menyegarkan tubuh. Ya, sebaliknya saudara, iri hati itu membusukkan tulang atau osteoporosis ya. Jangan iri hati, jangan dengki sama orang, nggak boleh iri hati sama orang supaya kita nggak kena membusukkan tulang itu. Ayat 31, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Tuhan. Orang yang menaruh belas kasihan pada orang miskin itu dia memuliakan Tuhan. Jadi bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Ya sebenarnya bukan hanya ketika di gereja kita pelayanan atau apapun, tapi memuliakan Tuhan itu ketika kita menaruh belas kasihan kepada orang miskin ya. Ayat 32, orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Orang fasik itu pasti roboh karena apa? Kejahatannya. Tapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Jadilah orang-orang yang tulus di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Ya, raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Iya, dosa adalah noda bagi bangsa, tetapi kebenaran itu akan meninggikan derajat bangsa. Kita berdoa supaya bangsa kita ini hidup dalam kebenaran, mulai dari pemerintahnya sampai seluruh rakyatnya. Kenapa? Karena kebenaran itu akan meninggikan derajat. Kalau kita hidup dalam kebenaran, Tuhan tinggikan derajat kita. Sebaliknya, kalau kita hidup dalam dosa, itu akan menjadi noda ya yang akan memalukan saudara. Mari kita sungguh-sungguh bertobat, kita sungguh-sungguh minta perkenanan Tuhan supaya hidup kita ini terhindar dari segala yang jahat. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Pimpin sertai kami, apapun yang kami perbuat, kami lakukan, biarlah semua berada dalam perkenanan Tuhan. Urapi setiap anak-anak-Mu, mereka yang sedang dalam persoalan, masalah keluarga, masalah hutang piutang keuangan, masalah pekerjaan, apapun Tuhan, sakit penyakit yang terbaring sakit, biar kesembuhan terjadi. Kami sangat percaya semua jawaban dari persoalan hidup kami ada di dalam nama Yesus, ada di tangan Tuhan. Karena itu kami berdoa bahwa iman kami semakin hari semakin percaya pada Tuhan, bahwa kami semakin teguh berpegang pada Tuhan. Apapun masalah persoalan kami mau tetap berkata Tuhan baik, Tuhan sanggup, dan Tuhan mampu menjadi jawaban. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, biarlah hidup kami semakin dibenarkan Tuhan, dibawa Tuhan, diangkat tinggi, karena kami mau melakukan kebenaran-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah buat bangsa ini, anugerah-Mu melimpah.
Jauhkan bangsa kami dari segala malapetaka, mara bahaya. Berkati Tuhan daerah-daerah yang terkena gempa hari-hari ini, banjir, longsor. Tuhan berkati, Tuhan memberi kekuatan, bahkan perlindungan dan pertolongan bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh Tuhan mau untuk mencari Tuhan. Biarlah hujan pertobatan tercurah di tengah-tengah banyaknya gempa, banyaknya bencana yang terjadi. Kami tahu tujuannya agar kami semakin bertobat, semakin mencari Tuhan, semakin menyerahkan hidup kepada Tuhan, sehingga Tuhan meluputkan. Beri kekuatan bagi setiap mereka yang mengalami gempa dan yang mengalami malapetaka ini Tuhan, yang mengalami bencana ini Tuhan. Biar beri penghiburan, kekuatan dan iman mereka semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni bangsa kami, bawa bangsa ini untuk sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hujan pertobatan tercurah. Biarlah hari-hari ini semua orang berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa dan hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan kita saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.